Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati, Bapak Dr. Pujiono SE AKMSI selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai pendekatan peristiwa dan perilaku. Next slide. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jiana Zahra selaku moderator pada presentasi kali ini. Selain itu juga ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Zenita Nur Ilmi Ratnasari dengan NIM akhir 018, lalu ada Farika Izzati Azhara dengan NIM akhir 041, lalu ada Nur Hidayatul Hotizah dengan NIM akhir 160, lalu ada Maria Gabriela Bella Velari dengan NIM akhir 283, lalu ada Lira Hafsari Dara Puspita Imlika dengan NIM akhir 305, dan yang terakhir ada Oneng Sarasehan dengan NIM akhir 313. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada rekan saya. Berikut saya akan menjelaskan tentang pendekatan peristiwa. Yang pertama adalah hakikat dari pendekatan peristiwa. Pendekatan peristiwa menyatakan bahwa tujuan akuntansi adalah untuk menyediakan informasi yang relevan tentang peristiwa ekonomi yang dapat bermanfaat bagi berbagai model keputusan. Peristiwa merupakan segala tindakan yang dapat digambarkan dengan satu atau lebih dimensi, dasar, atau ciri. Menurut Johnson, peristiwa berarti observasi yang layak mengenai karakteristik tertentu suatu tindakan sehingga seorang pengamat dapat mengatakan bahwa saya meramalkan dan melihat sendiri hal itu terjadi. Karakteristik suatu peristiwa dapat diobservasi secara langsung dan karakteristik ekonomi dapat bermanfaat bagi pengguna. Karena jumlah karakteristik dan jumlah peristiwa mudah terpengaruh oleh observasi yang mungkin relevan bagi model keputusan seluruh pengguna. Maka, pendekatan peristiwa mengusulkan suatu pengembangan yang luar biasa mengenai data akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pendekatan peristiwa juga mengasumsikan bahwa tingkat penggabungan dan pengevaluasian data akuntansi diputuskan oleh pengguna menurut fungsi pengguna. Kemudian ada laporan keuangan dan pendekatan peristiwa. Pada pendekatan peristiwa, neraca dianggap sebagai komunikasi tidak langsung mengenai seluruh peristiwa akuntansi yang relevan bagi perusahaan sejak berdiri. Pada pendekatan peristiwa, laporan keuangan dianggap sebagai komunikasi langsung mengenai peristiwa-peristiwa observasi yang terjadi selama periode tertentu. Pada pendekatan peristiwa, laporan aliran kas lebih baik dipandang sebagai ungkapan peristiwa keuangan dan investasi. Dengan kata lain, relevansi suatu peristiwa bukan hasil aliran kas yang menentukan laporan suatu peristiwa dalam laporan aliran kas. Teori peristiwa normatif dari akuntansi. Teori akuntansi mengenai peristiwa-peristiwa normatif telah disimpulkan secara tentatif sebagai usaha untuk menarik perhatian bahwa orang seperti pemegang saham, pemasok, pelanggan, dan lain-lain, agar dapat memprediksi dengan lebih baik, maka karakteristik yang paling relevan bagi peristiwa penting, internal, lingkungan, dan transaksional yang mempengaruhi organisasi digabungkan secara bertahap dan antar bagian secara periodik dan bebas dari konklusi yang bias. Tujuan teori akuntansi mengenai peristiwa normatif adalah memaksimalkan keakuratan ramalan laporan akuntansi dengan berfokus pada ciri-ciri yang paling relevan dari peristiwa-peristiwa yang penting bagi pengguna. Teori ini menyatakan bahwa suatu taksonomi yang eksplisit dari peristiwa-peristiwa nyata yang harus dilaporkan oleh akuntan. Dua, perencanaan klasifikasi yang lebih efektif dengan referensi khusus pada label-label yang memungkinkan untuk mengaitkan peristiwa-peristiwa tertentu dengan peristiwa lain yang terkait. Tiga, pembuatan struktur sistem informasi akuntansi berbasis peristiwa. Kemudian ada sistem informasi akuntansi berbasis peristiwa. Salah satu cara untuk mencapai teori akuntansi mengenai peristiwa normatif adalah dengan mengintegrasikan pendekatan peristiwa dengan pendekatan database pada manajemen informasi yang mempunyai asumsi bahwa suatu perusahaan membuat database yang dikelola terpusat untuk dibagikan secara kepada sejumlah besar pengguna yang mempunyai kebutuhan beragam. Sistem akuntansi yang seperti itu meliputi model di bawah ini. Ada model hierarkis didasarkan pada ide sistem informasi akuntansi peristiwa yang memungkinkan pengguna membuat pernyataan ilmiah, inquiry,
pada database. Selain itu ada model jaringan didasarkan pada konsep akuntansi multidimensi yang dinyatakan oleh Izri dan James, Colantoni, dan Cooper. Model ini menggunakan input database yang tidak terstruktur pada awalnya dan juga menggunakan suatu kumpulan pernyataan ilmiah atau data yang kemudian dikembangkan menjadi suatu struktur data hierarkis yang dapat meminimalkan jumlah catatan yang diakses untuk memperoleh jawaban atas pernyataan yang diajukan. Kemudian ada sistem informasi akuntansi berbasis peristiwa yang lain, yaitu seperti model relasional didasarkan pada teori relasi pada matematika. Pada dasarnya, suatu database merupakan suatu kumpulan relasi dan berbagai macam tingkat dan waktu yang berbeda-beda pula. Kemudian ada model hubungan entitas, mengasumsi bahwa sistem akuntansi dimodelkan secara ilmiah pada lingkungan database sebagai suatu kumpulan entitas dunia real dan hubungan di antara entitas-entitas tersebut. Dan ada model akuntansi REA merupakan penyajian fenomena akuntansi yang digeneralisasi dan yang komponen-komponennya terdiri dari sekumpulan penyajian sumber daya ekonomi, peristiwa-peristiwa ekonomi, dan agen-agen ekonomi. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendekatan perilaku. Yang pertama, hakikat pendekatan perilaku. Sebagian besar pendekatan tradisional dalam penyusunan teori akuntansi telah gagal untuk mempertimbangkan perilaku pengguna secara khusus dan asumsi-asumsi keperilakuan secara umum. Pendekatan keperilakuan pada pembuatan teori akuntansi menekankan pada relevansi pembuatan keputusan mengenai informasi yang dikomunikasikan atau berorientasi pada keputusan yang dikomunikasikan. Dan perilaku individual dan kelompok yang disebabkan oleh komunikasi informasi atau berorientasi pada pembuat keputusan. Akuntansi diasumsikan berorientasi pada tindakan yang tujuannya adalah untuk mempengaruhi tindakan atau perilaku secara langsung melalui kandungan informasi pesan-pesan yang disampaikan dan secara tidak langsung melalui perilaku para akuntan. Karena akuntansi dianggap sebagai proses keperilakuan, maka pendekatan ini pada pembentukan teori akuntansi menerapkan ilmu keperilakuan pada akuntansi. Next slide. Selanjutnya, dampak perilaku dari sistem informasi. Penelitian mengenai kecukupan dan penggunaan pengungkapan menunjukkan penerimaan umum mengenai kecukupan laporan keuangan yang ada, pemahaman dan pengertian umum mengenai laporan keuangan, dan juga suatu pengakuan bahwa perbedaan pada kecukupan pengungkapan antar laporan keuangan disebabkan oleh variabel-variabel. Misalnya, besar perusahaan, profitabilitas, dan juga besar dan status kantor auditor. Dampak keputusan prosedur-prosedur akuntansi dijelaskan terutama dalam konteks penggunaan teknik-teknik persediaan yang berbeda, informasi tingkat harga atau price level, dan informasi non-akuntansi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa teknik-teknik alternatif akuntansi dapat mempengaruhi keputusan individual, dan sejauh mana pengaruhnya tergantung pada sifat tugas, karakteristik pengguna, dan juga sifat lingkungan eksperimental. Next slide. Selanjutnya, dampak linguistik dari data dan teknik akuntansi. Berbagai penggabungan dalam akuntansi akan menimbulkan repertoire atau kode linguistik yang berbeda pada komunikasi interkelompok dan komunikasi antar kelompok. Konstruk linguistik digunakan untuk menyesuaikan tidak adanya konsensus pada makna konsep akuntansi, sehingga masalah-masalah tertentu diidentifikasi sebagai kebutuhan penelitian berikutnya, yaitu yang pertama sifat bahasa institusional pada setiap kelompok profesional akuntansi. Yang kedua, adanya kode linguistik yang terhubung secara profesional dalam bidang akuntansi, yang terdiri dari bahasa formal dan juga bahasa publik.
Yang ketiga, pelaksanaan suatu pengujian untuk menentukan apakah bahasa publik dipahami oleh pengguna data formal, misalnya mahasiswa atau tidak. Penelitian lainnya telah menggali dampak linguistik data dan teknik-teknik akuntansi tanpa mempertimbangkan tesis relativisme linguistik ataupun tesis sosiologika. Penelitian ini menitik beratkan pada perbedaan antara komunikasi inter dan antar kelompok mengenai data dan atau teknik akuntansi antar pengguna dan pembuat data akuntansi. Next slide. Selanjutnya, fiksasi fungsional data. Kondisi-kondisi tertentu menyebabkan seorang pembuat keputusan tidak dapat menyesuaikan proses keputusannya dan melakukan perubahan dalam proses akuntansi. Mereka mempertimbangkan faktor-faktor psikologis fiksasi fungsional. Para ahli psikologi tertarik pada fiksasi fungsional yang terkait dengan fungsi atau objek, sedangkan para peneliti akuntansi yang dipengaruhi oleh eksplorasi Ijiri, Jaidik, dan Knick tertarik dengan fiksasi fungsional yang terkait dengan data. Terdapat perbedaan antara fiksasi fungsional dan juga fiksasi data. Pada kasus fiksasi fungsional, para ahli psikologi menggunakan benda-benda seperti medali, tali, dan kotak untuk melakukan tugas yang relatif sederhana. Sedangkan pada eksperimen fiksasi data, seluruh data digunakan untuk menyelesaikan masalah yang tidak terstruktur. Selanjutnya, pendekatan perilaku sifat induksi informasi. Meskipun dampak penggunaan informasi secara umum telah diketahui dan diterima sebagai bagian dari paradigma stimulus response, fenomena terkini mengenai induktor informasi atau induktor sederhana yang diperkenalkan oleh Prakas dan Rappaport yang dimaksudkan untuk merujuk pada proses yang kompleks, yaitu perilaku individual dipengaruhi oleh informasi yang dibutuhkan untuk melakukan komunikasi. Induktor informasi timbul dari kecenderungan penerimaan untuk mengantisipasi kemungkinan penggunaan informasi. Sebagai konsekuensi pengguna informasi dan tanggapan mereka terhadap konsekuensi tersebut. Next slide. Selanjutnya, pendekatan pemrosesan informasi manusia. Minat terhadap pendekatan pemrosesan informasi manusia muncul dari keinginan untuk meningkatkan kumpulan informasi yang disajikan kepada pengguna data keuangan ataupun kemampuan pengguna untuk menggunakan informasi tersebut. Teori dan model dari psikologi pemrosesan informasi manusia menyediakan alat untuk mengubah masalah akuntansi menjadi masalah pemrosesan informasi umum. Ada 3 komponen utama dari model pemrosesan informasi manusia, yaitu yang pertama ada input, studi tentang masukan kumpulan informasi yang berfokus pada variabel yang mungkin memengaruhi cara orang memproses informasi untuk pengambilan keputusan. Variabel yang diteliti dalam komponen ini adalah karakteristik skala isyarat individu, sifat statistik kumpulan informasi, konten informasi atau signifikansi prediktif, metode penyajian, dan konteks. Next slide. Yang kedua ada proses. Kajian komponen ini berfokus pada variabel-variabel yang mempengaruhi pengambilan keputusan, seperti karakteristik penilaian dan karakteristik aturan keputusan. Dan yang ketiga ada output, yaitu studi komponen ini berfokus pada variabel yang terkait dengan penilaian, prediksi, atau keputusan yang mungkin mempengaruhi cara penggunaan memproses informasi. Variabel yang diperiksa seperti kualitas penilaian dan wawasan diri. Slide. Selanjutnya ada evaluasi atas pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku dalam teori akuntansi mempelajari dampak perilaku manusia terhadap pengambilan keputusan dan pelaporan keuangan. Yang pertama, pendekatan perilaku mengevaluasi sejauh mana faktor-faktor seperti bias kognitif, heuristik, dan kesalahan penilaian dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Tujuannya adalah memahami pola-pola tersebut agar teori akuntansi dapat lebih realistis dalam menggambarkan perilaku pengguna informasi keuangan. Dan yang kedua, menganalisis bagaimana perilaku manusia mempengaruhi laporan keuangan. Contohnya adalah praktik peralatan laba, di mana manajemen ini secara
secara sengaja menyesuaikan laporan keuangan agar tampak stabil. Hal ini juga menunjukkan bahwa pelaporan keuangan tidak hanya bergantung pada aturan teknis, tapi juga pada persepsi, motivasi, dan tekanan yang dirasakan oleh penyusunan laporan. Selain itu, keandalan informasi akuntansi menjadi isu penting dalam konteks ini, karena investor sangat bergantung pada kredibilitas laporan keuangan tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.